wassalah, dan minta tolonglah kepada Allah dengan cara menegakkan sholat. Wa inna lakabiratun ay wa inna sholah la syaqatun tsaqilah, sungguh sholat itu sangat berat. Illa 'alal khasyiin, dilakukan sangat berat kecuali yang mampu melakukannya adalah orang-orang yang taat kepada Allah, yang as-sakinina ila ta'ah, orang yang merasa tentrem dengan taat kepada Allah. Itulah orang yang sanggup sholat sekalipun dari Pondok Rangon ke Bukit Permai Cibubur. Kenapa? Dia hatinya tentrem menjadi orang yang taat kepada Allah, tenang dalam ketaatan kepada Allah. Itulah orang yang selalu diberikan kekuatan oleh Allah menegakkan sholat 5 waktu. Nah, sababun nuzul al-ayah, sebab turunnya ayat ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa sebab turunnya ayat ini? Kata Syekh Wahb Az-Zuhaili bahwasanya Imam Al-Wahid fi Yahudil Madinah, kana rajul minhum yaqul li sahrihi wa li dawi qarabatihi wa liman bainahum wa bainihi rada' minal muslimin usbut 'ala ad-din alladhi anta 'alayhi wa ma ya'muluka bih wa hadha ar-rajul yu'nuna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna amrahu haqqun fa kanu ya'muruna an-nasa bidzalik wa la yaf'alunahu. Kata Profesor Wahb Az-Zuhaili dari Imam Al-Wahidi, Ta'labi dan Ta'labi dari Ibnu Abbas, turun ayat ini Al-Baqarah ayat 44, yaitu berkenaan dengan orang-orang Yahudi kota Madinah, di mana orang-orang Yahudi Madinah ketika mereka menikah lalu punya mertua, punya kerabat, lalu punya saudara sesusuan dengan orang-orang Islam, orang-orang Yahudi selalu nasihati, teguhlah engkau di atas agamamu dan perintah yang diperintahkan kepadamu, dan teguhlah kepada Nabi Muhammad, berimanlah kepadanya, kata orang-orang Yahudi. Tapi fa inna amrahu haqqun, sebab agamanya benar. Tapi orang Yahudi itu nyuruh-nyuruh manusia, tapi mereka sendiri enggak melaksanakannya. Mereka enggak menjalankan ajaran Tauratnya. Ini sebab turunnya ayat tersebut. Jadi sebab turunnya ayat tersebut, kata Imam As-Suddi juga mengatakan, kana banu Israil ya'muruna an-nasa bi ta'atillah wa bi taqwa wa bil birr wa yukhalifunahu fa'ayyarahumullahu azza wa jalla. Kata Imam As-Suddi adalah Bani Israel memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah, dan berbuat ketaatan dan kebaikan, tapi mereka menyalahinya dan mereka melanggarnya, dan dalam hal ini Allah menghardik mereka. Allah menghardik mereka melalui ayat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-tafsir wal bayan, apa tafsirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? At-tafsir wal bayan, apa tafsirnya? Kata Profesor Wahb Az-Zuhaili, bana mimma sabaq fi sababin nuzul anna al-ayati nazalat fi ahli al-kitab wa al-takhsis al-ahbar wa ruhban kanu ya'muruna an-nasa bil khair wa thabat 'ala al-islam wa yatrukuna anfusahum fa hadha mud'atul 'ajabi wal istighrab. Fa innal amira bi syai' huwa al-qudwah fa 'alayhi al-mubadara ila fi'li ma amara bi ghairihi wa illa kana kama siraj yudhilun nas wa yuhrik nafsahu. Ayat ini, kata Profesor Wahb Az-Zuhaili, berdasarkan sebab turunnya ayat ini yang turun berkenaan dengan orang-orang ahlul kitab Yahudi terutama, yaitu khususnya pendeta mereka, pendeta-pendeta orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Sebab ahlul kitab itu 3. Kalau bicara ahlul kitab, orang Islam, orang Nasrani, orang Yahudi itu ahlul kitab. Jadi kalau bicara ahlul kitab, kata para ulama ilmu usuluddin 3. Kalau bicara siapa sih ahlul kitab? Ahlul kitab itu 3, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sebab kenapa? Kitabnya berdasarkan dari langit, itu namanya ahlul kitab. Nah,
Kalau yang lain bukan ahlul kitab.